Bu Henry itu biasanya menggabung mahasiswa jadi satu. Biasanya ya, ini saya ceritakan. Nanti janjian hari apa, misalkan Sabtu atau Minggu, ketemu di rumah Bu Vanita, itu kita ajarin pakai aplikasi apa, terus teknik surveinya seperti apa, metode pengolahannya seperti apa, gitu. Biasanya gabung gitu. Misalkan nanti saya juga ngajarin, saya ngajarin kalian, saya ngajarin kelompok lain gitu ya. Kita gabung jadi satu. Nah, sampai ke apa ya? Sampai tanggal 3 Mei ini belum ada informasi gitu. Biasanya di awal-awal kemarin gitu. Nah, saya khawatirnya pertemuan itu ditiadakan di periode teman-teman sekarang ini gitu. Nah, saya sempat WA tadi sama Bu Mira, seandainya ada alternatif lain, misalkan kita uh, pertemuan offline atau seperti apa, itu belum ini sih, belum matang banget gitu loh. Mekanismenya seperti apa. Hal terburuknya ya saya akan mengajarin teman-teman by daring gini gitu. Tapi kan sebenarnya lebih efektif dan efisien ketika kita bertemu secara offline. Nanti kita bicarakan teknisnya sama Bu Mira deh seperti seperti apanya. Tapi yang jelas gini, step selanjutnya pastinya teman-teman buat perizinan dulu sih. Siapa di sini yang sudah ditugaskan buat perizinan ke UT Malang? Ya, Mas Salwa ya. Ya, untuk surat pengantarnya udah bikin, Mbak, yang ditujukan ke Bangkes Bangpol. Jadi tinggal ke Bangkes Bangpolnya mungkin menyertakan KTP, siapa aja yang survei, sama mungkin menunjukkan keterangan bahwa dari kantor kecamatan Daunnya kayak menyetujui gitu. Oke. Gitu. Ya, biasanya ke Bangkes Bangpol ya. Kalau Kabupaten Malang ini itu di Kepanjen ngurusnya ya. Setelah Bangkes Bangpol turun, baru surat itu ditujukan ke kantor camat. Tapi biasanya di Bangkes Bangpol ditanyain juga kalian mau kemana aja gitu, ke kantor camat atau sama desa-desanya juga, itu bisa teman-teman rinci ya, sesuai tabel kebutuhan data yang sudah teman-teman buat gitu, kemana-kemananya itu. Yang sekiranya perlu klarifikasi, kalau udah dapat data sekundernya ya nggak perlu sih gitu. Tapi yang belum dapat itu bisa teman-teman masukkan ke list di Bangkes Bangpol, karena nanti di Bangkes Bangpolnya yang akan menurunkan suratnya kemana saja gitu di lampirannya gitu. Nah, selanjutnya ada wacanakah mau survei kapan itu? Belum ada? Tanggal ini ya, minggu kedua Mei ya. Tanggal belasan gitu ya. Oke. Nanti coba sampaikan di grup ya. Bahasanya gini, Jin Bu Mira, kami ada wacana akan mengadakan survei sekitar tanggal segini-segini gitu. Nanti biar Bu Mira yang merespon terkait ini tadi ya, persiapan yang sebelumnya kita bahas itu, apakah nanti akan ada offline atau seperti apa, apakah online. Yang jelas weekend gitu, jadi yang bekerja di hari kerja atau nanti yang bisa cuti itu tidak ini ya, tidak bertabrakan gitu. Biasanya sih antara Sabtu atau Minggu. Kalaupun Minggu nanti biasanya diganti kuliahnya gitu. Kita nggak to web, tapi apa ya, pertemuan offline gitu gantinya gitu sih. Nanti tolong disampaikan ya sebagai ancer-ancer kami juga sih terkait skenario tadi ya. Soalnya sampai detik ini belum ada info dari pembimbing lain terkait gabungan itu. Khawatirnya nggak ada periode ini.
Nah, baik, saya coba masuk materinya ya. Bagikan layar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi, yang perlu teman-teman siapkan di laporan akhir, ini sekaligus kita membahas apa-apa saja yang menjadi konsentrasi teman-teman ya, sesuai temanya. Nah, ini saya ambil contoh di studio sebelumnya. Karena di studio sebelumnya desa, jadi lingkupnya desa. Karena kalian lingkupnya kecamatan, ya berarti lebih luas lagi ya areanya gitu. Nah, apa aja yang disiapkan gitu ya. Kalau aspek topografi, saya rasa teman-teman sudah dapat tuh datanya, itu ya yang sudah saya share. Ini menjadi gambaran awal aspek topografi untuk nanti melangkah ke aspek selanjutnya gitu. Jadi bukan aspek selanjutnya, tahap analisis selanjutnya. Nanti di aspek fisik ini kita analisis gitu maksudnya. Nah, jadi kayak jenis tanah, curah hujan, saya rasa teman-teman sudah dapat datanya. Nah, di tutupan lahan juga sama. Jadi nanti di gambaran umum teman-teman memetakan tutupan lahan yang sudah disurvei gitu. Jadi misalkan sudah ada perubahan di lapangan, misalkan saya gambar ini ya, saya crop dulu. Misalkan di sininya ada perubahan gitu, anggap ini kecamatan Dau, di sininya udah berubah jadi kawasan permukiman. Nah itu teman-teman gambar gitu, terus dihitung luasannya gitu ya. Terus contoh lain misalkan di sini berubah nih, dulunya di sini perkebunan, sekarang jadi sawah gitu ya. Nah itu juga teman-teman petakan dapatnya dari mana gitu ya, memang harus survei gitu loh. Jadi bisa teman-teman tandain misalkan area sawah ini di peta cetaknya gitu, peta cetak survei gitu ya. Sampai ke step sini paham ya maksudnya ya? Gimana teman-teman? Paham, Pak. Oke. Nah, kalau sudah terpetakan, maka sorry, rumusnya biar kelihatan. Maka akan muncul luasan ini gitu. Nanti judulnya misalkan tutupan lahan tahun 2026. Terus kita grafikkan ternyata yang mendominasi Kecamatan Dau, contohnya sawah irigasi sekian persen gitu. Permukimannya hanya sedikit gitu. Nah, karena levelnya itu kalian 1:25.000, cukup memetakan area permukiman saja gitu. Jadi kalau di dalamnya ini ada toko, terus apalagi sarana pendidikan, sarana kesehatan, itu cukup di titik saja. Sedangkan secara pemetaan tutupan lahan, bagian yang saya sebutkan sebelumnya itu bagian dari kawasan permukiman gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi perbedaannya di 1:55.000 pemetaan itu hanya menggambarkan kawasan permukiman saja di tutupan lahannya. Berbeda nanti ketika teman-teman ke studio selanjutnya, studio kota ya. Kalau di studio kota itu menggambarkan di sini kalau ada toko di sini warnanya beda gitu, sesuai blok bangunannya. Itu ya. Untuk tutupan lahan ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, step selanjutnya teman-teman juga
melihat aspek kependudukan ya. Jadi mulai dari jenis kelamin, menurut agama gitu ya. Kemudian penduduk aspek lainnya gitu, maksudnya berdasarkan usia juga bisa teman-teman rekap gitu ya, dan digrafikkan gitu. Jadi biasanya Bu Mira lebih senang tampilan yang grafik ini karena lebih mudah memahaminya gitu ya, untuk membaca datanya gitu. Dari aspek penduduk ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke sosial budaya. Nah, di sosial budaya ada dua elemen yang bisa teman-teman gali informasinya. Yang pertama itu tangible dan intangible. Tangible itu apa? Kalau tangible itu aspek sosial budaya yang berbentuk dan ada bangunannya. Contohnya ini kayak misalkan ada situs. Kalau nggak salah kemarin saya singgung di Kecamatan Dau itu ada candi ya kalau nggak salah. Iya, Candi Bisa Badut. saja bisa. Nah ya, Candi Badut. Nah bisa saja ada candi-candi lainnya yang sekiranya dia ada objek dan ada lokasinya, sehingga nanti di peta teman-teman bisa menggambarkan lokasinya di mana gitu. Jadi kalau apa di peta itu bisa ada candi, bisa ada arca ya. Terus misalkan ada petilasan pemandian dan sebagainya ya, kayak di Singosari itu dan sebagainya ya. Nah, berbeda halnya dengan intangible, ini yang tidak bisa teman-teman petakan gitu. Jadi kayak kesenian jaranan, nggak mungkin dong teman-teman menitik, kan bisa aja berpindah-pindah tempat ya. Artinya ini situs eh, apa ya, aspek sosial budaya yang apa ya, ada di lokasi penelitian teman-teman, tetap ada tapi tidak kita petakan, tapi kita narasikan gitu. Kayak ada kesenian, ada acara bersih dusun, terus pengajian, bisa saja di sana ada rutinitas kegiatan tahunan. Seperti di Kota Batu itu mereka punya kalender tahunan. Jadi misalkan di bulan Januari ada acara ini gitu ya, lokasinya di mana gitu, di desa apa gitu. Kalau teman-teman bisa dapatkan kalender itunya, malah lebih informatif lagi gitu. Itu lebih terstruktur dalam setahun itu. Itulah kebiasaan adat istiadat masyarakat Kecamatan Dau yang uh, apa ya, yang menjadi ciri khas atau yang menjadi kegiatan rutinan tahunan gitu, dan dipastikan itu murni memang dari Kecamatan Daunya gitu loh, yang tadi kalender tahunan itu ya, gitu sih. Ada pertanyaan nggak terkait aspek sosial budaya? Pak, izin tanya. Untuk warisan seperti makanan apa juga dimasukkan, Pak? Warisan seperti makanan juga bisa masuk gitu, masuk di aspek intangible gitu, karena tidak bisa kita petakan gitu. Siap. Karena nanti ada hubungannya makanan itu. Contoh mau makanan apa tuh? Keripik-keripik gitu kah? Iya. Keripik-keripikan daerah Malang. Kalau kayak keripik-keripikan itu, jadi kita di apa? Sebenarnya kalau keripik-keripikan itu bagian dari ekonomi sih, ekonomi lokalnya ya, bukan di budayanya ya, gitu. Karena nanti di ekonomi ada hubungannya sama
potensi wilayah gitu, kita menghubungkan. Nanti di slide akhir ada contohnya cara membuat potensi, cara membuat masalah gitu. Jadi harus difilter mana yang benar-benar dia bagian dari budaya yang merupakan bagian dari intangible, mana yang bagian dari ekonomi. Kalau yang kayak keripik-keripik itu bagian dari ekonomi sih, gitu ya. Kita lanjut ke ekonomi. Nah, seperti biasa sebenarnya ketika nanti di lapangan, teman-teman harus lihat dulu tuh di datanya ada apa saja di sana gitu ya. Jadi biasanya saya menekankan mahasiswa-mahasiswi untuk melihat data awalnya, misalkan di sana itu memang pure pertanian, teman-teman tinggal cross check di lapangan. Jadi ketika di lapangan teman-teman tidak blank gitu ya, sudah punya pegangan ini yang akan saya klarifikasi di lapangan gitu. Misalkan peternakan di Dau itu ada sapi perah gitu ya di data kecamatan Dau dalam angka gitu ya. Tinggal kita cross check di lapangan itu ada apa saja gitu, dan titik lokasinya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini penggambarannya. Mungkin nanti bisa dilengkapi kalau ada tabulasinya ya. Karena kalau ada tabulasinya malah lebih valid lagi gitu ya. Kayak contoh ini dari tabulasi profil desa Sidoarek ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan tabulasinya ini misalkan dari profil kecamatan Dau atau kecamatan dalam angka, ataupun di kantor kecamatannya itu mereka membuat ini profil kecamatan Dau tahun berapa gitu ya. Biasanya sih ada buku profilnya. Itu lengkap dari aspek fisik sampai kelembagaan. Tapi jangan berharap lebih ya, karena nggak semua kecamatan memasukkan aspek-aspek tadi gitu. Karena itu tergantung sumber dayanya ya setiap kecamatan. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi yang kalau dari aspek ekonomi kita lihat komoditasnya apa saja gitu ya. Terus produksinya uh, setiap tahun seperti apa. Jadi kita tarik ke belakang nih datanya gitu. Misalkan yang sekarang tahun 2026 berarti kayaknya ini belum dibuat ya. Kalau 2026 berarti pakai data semester satunya ya di triwulan pertama. Jadi cara baca ininya kayak contoh di tabel ini peternakan gitu ya tahun 2025. Nah sebenarnya ini data tahun 2024 gitu yang direkap di tahun 2025. Begitu juga yang di tahun 2023 ini sebenarnya data tahun 2022 yang dituntaskan rekapitulasinya pada tahun 2023. Cara bacanya seperti itu. Kurang lebih seperti ini yang dicari. Jadi kalau awalnya teman-teman sudah merekap ini apa saja aspeknya, tinggal klarifikasi di lapangan gitu. Ada pertanyaan nggak terkait aspek ekonomi? Nggak ada? Kita lanjut ke sarana prasarana. Nah, yang di sarana prasarana itu teman-teman bisa ngelihat dari kecamatan dalam angka dulu datanya. Karena dari kecamatan dalam angka ini teman-teman bisa melihat persebarannya ya. Jadi kayak misalkan di sini Sidoarek ini ada 3 jumlah sekolahnya gitu. Tinggal dicek di lapangan
benarkah ada 3 gitu, jangan-jangan nambah gitu, atau jangan-jangan nggak sesuai, ternyata cuma 1 di lapangan. Nah, itu yang perlu teman-teman nanti survei gitu ya. Jadi mengkompel antara data sekunder sama data primer. Untuk penelitiannya ini bisa pakai aplikasi yang tadi saya sebutkan di awal pertemuan, bisa manual gitu, di peta cetak di titik gitu ya. Semua ada kelebihan kekurangannya gitu. Itu sih. Nah, yang dipetakan apa? Contohnya ini ya, SD, terus ada Taman Posyandu, TK, PAUD, beserta kondisinya gitu. Kondisinya baikkah, sedang, atau buruk. Nah, untuk mengkategorikan kondisi baik, sedang, buruk, teman-teman harus membaca literatur atau buku yang mengkategorikan kondisi fasilitas yang baik itu seperti apa, yang sedang seperti apa, yang buruk seperti apa, supaya mudah menilai di lapangan gitu. Jadi kayak misalkan kondisi sedang itu ternyata dia apa atapnya belum belum gitu ya, atau tidak ada ventilasi. Nah, kita seragamkan karena biasanya dan ditanya sama UT pusat itu ya, kalian pakai rujukan mana mengkategorikan uh, aspek sarana itu kondisinya baik sedang buruk itu pakai dasar apa? Itu bisa teman-teman um, kuatkan dengan literatur atau buku atau referensi lain yang valid. Kalau kondisi baik itu seperti ini loh namanya, kriterianya misalkan dari aspek atap, ventilasi, lantainya, jenis dinding, kondisi dinding, terus sirkulasi dan sebagainya gitu ya. Sampai ke step sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ini contoh sarana pendidikan. Kemudian sarana kesehatan juga kurang lebih sama polanya ya, seperti yang slide di atas. Kita memetakan jenis-jenisnya sarana, setiap sarana itu ada apa saja gitu. Terus peribadatan juga kurang lebih sama, ada apa saja di sana gitu. Kok di sini kan contohnya cuma ada 2 ya, masjid sama musola. Bisa jadi di sana ada vihara, terus kelenteng, ada gereja dan sebagainya. Terus ada perdagangan dan jasa juga gitu ya, dipetakan berupa titik. Terus perkantoran juga sama, pos kamling. Nah, ini salah satu contoh aspek ini ya, sosial budaya yang tangible, di mana tandinya di Kecamatan Dau ya. Terus kalaupun ada arca dan sebagainya bisa juga teman-teman tambahkan. Nah, yang di slide bawah ini kita sudah membahas terkait prasarananya gitu ya. Kalau tadi sarana itu berupa fasilitas, berupa bangunan, kita membahas yang sekarang ini prasarananya gitu, prasarana penunjang. Jadi salah satu contoh jaringan jalan ini gitu ya. Jadi sambil diceritakan kondisi jalannya seperti apa di sana, terus jenis perkerasannya, misalkan ada aspal kah, makadam, terus jalan tanah atau sebagainya,
juga bisa teman-teman gali informasinya gitu. Terus dibuat penampangnya gini. Nah, cara buat penampangnya itu bisa teman-teman googling ya. Saya rasa banyak ya contoh-contohnya. Tapi pada prinsipnya saya ngambil contoh yang B ini. Yang poin B ini, ketika nanti membuat penampang, pastikan posisinya sudah benar. Di sini kan ada huruf B, itu posisinya di sini, B aksen posisinya di sini, gitu. Artinya kita melihat kalau yang dimensi ini itu berada di sini, gitu. Ini ada di atasnya sini, gitu ya. Kita butuh penanda ini supaya lebih bisa membayangkan kondisi penampang jalan yang di sana gitu, biar kebalik-balik gitu loh. Nah, penampang ini biasanya berapa jumlahnya ya? Nah, karena ini jumlah mahasiswanya berapa? 10? Ada berapa? 11. 11. Nah, karena ada 11 dan wilayahnya luas, masing-masing mahasiswa minimal membuat satu penampang gitu di Kecamatan Dau, minimal satu aja yang menggambarkan kondisi jalannya. Misalkan ini Kecamatan Dau, ya ambil aja samplingnya gitu ya. Ntar saya pilih dulu. Jadi misalkan anak yang pertama di sini, yang kedua sini, 3 sini, 4 sini, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Digambarkan sesuai sama referensi pilihan ini gitu. Kalau versi mudahnya, ini kan terlalu teknis ya mahasiswa sebelumnya ya. Jadi misalkan di BB aksen sini, misalkan di sini ya. Sorry, ini saya gambar acak-acak saja ya. Di huruf B itu berbatasan sama rumah, dia tidak ada drainase contohnya ya. Terus di sini ada, di sini jalan, di sini ada pagar, di sini drainase, di sini sama pohon. Itu, ini B aksen. Nah, ini malah lebih informatif lagi. Artinya penanda pembatas kalau rumaja kan ini, rumijanya ini, ruang pengawasan jalannya ini, itu lebih jelas dia berbatasan sama apa, berbatasan sama rumah orang kah atau berbatasan sama pohon. Jadi silahkan googling lagi ya, banyak contoh penggambarannya. Tadi ingat pesan saya, masing-masing anak membuat minimal satu penampang, itu ya. Sampai ke step sini ada pertanyaan terkait penampang jalan? Aplikasi ini kah buat penampang kah? Kalau buat niti, nanti setelah ini kita coba ini ya, bahas ya. Saya juga membuat skenario terburuk seandainya kita nggak ketemu. Artinya kan mau nggak mau teman-teman harus ini ya, explore sendiri ya. Saya coba nanti setelah materi ini selesai, kita coba praktekkan ya, nitik-nitiknya itu.
saya startnya dari Play Store atau App Store. Step-stepnya nanti saya coba ini kan ke teman-teman biar lebih mudah ya. Untuk yang penumpang ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke jaringan drainase. Nah, di drainase ini terbagi menjadi 3 atau 4 gitu. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, ini mana maksudnya, terus tersier gitu. Kalau yang primer biasanya dia saluran langsung, saluran terakhir. Itu biasanya berupa sungai. Kalau yang sekunder itu biasanya yang di jalan-jalan besar. Nah, adiknya yang tersier ini biasanya dia ada di rumah-rumah gitu. Kalau kalau saya gambarkan skemanya, gini ya. Kalau saya coba gambarkan, primernya saya kasih contoh warna biru ya. Misalkan ini sungai, ya, set. Nah, sekundernya biasanya ada di jalan-jalan besar, seperti yang contoh ini yang warna ungu ini jalan lokal ya. Nah, bisa saja drainase sekundernya dia ada di sini. Tuh. Tapi tergantung nanti cek di lapangan ya. Bisa saja sekunder ini nggak ada gitu. Ini saya contohkan pada umumnya ya, gitu. Jadi nggak nggak terpaku di lapangan. Nah, dari sekunder biasanya di sini ada rumah-rumah kecil, dia ke sekunder dulu. Jadi dari sekunder ke tersier ke sekunder, sekunder ke primer. Nah, bisa saja yang tersier yang garis warna hitam ini langsung ke primer gitu. Makanya nanti di petanya dibedakan jaringannya. Kayak contoh yang ini ya, saya lingkarin ini, dia membedakan antara primer, sekunder, tersier gitu. Dan juga diberi informasi tambahan, di sini kurang lengkap ya, jenis ya. Jenisnya ini apakah terbuka atau tertutup gitu. Jadi terbuka tertutup ini apa gitu ya. Nah, yang kayak contoh gambar ini contohnya ini terbuka ini. Gitu. Kalau yang tertutup biasanya yang disemen sama orang gitu ya. Yang dijadiin untuk lewat kendaraan atau akses menuju rumah. Itu jenisnya tertutup drainasenya gitu. Sampai ke step sini ada pertanyaan terkait drainase? Izin tanya Pak, Ya. Ini terkait dengan yang ditampilkan di subscreen ini kalau boleh tahu permasalahannya apa ini Pak di laporan di video ini? Kalau boleh tahu permasalahannya apa itu? Kenapa kita mengidentifikasi jaringan drainase supaya kita tahu nanti menghubungkan potensi dan permasalahannya ya. Jadi kayak contoh ini. Nah, kalau boleh tahu di slide yang ditayangkan ini permasalahan studi wilayahnya ini kalau boleh tahu ini apa ini? Coba di contoh yang ini. Iya, di bagian permasalahannya apa? Gitu. Kalau permasalahannya ini saya belum sampai ke slide ke bawahnya.
Tapi kalau kita lihat dari alur persebaran jaringan drainasenya ini, bahwa di area sini ini kan nggak ada drainasenya ya. Nah, yang saya gambarin. Nah, di jalan utama ini nggak ada drainase, ini bisa punya potensi negatif, ini rawan banjir ketika hujan. Itu. Berarti ini masih gambaran umum nih? Ya, masih gambaran umum. Oh, nanti di analisisnya baru kita pertajam gitu. Sini ada punya potensi ini terkait drainase. Jadi karena kita nggak merencanakan di studi proses ini kan kita nggak merencanakan ya. Tapi nanti muncul keluaran rekomendasi. Di rekomendasi nanti misalkan ini Kecamatan Dau, kita merekomendasikan di sepanjang jalan A dan B perlu adanya perencanaan atau menambahkan jaringan drainase untuk meminimalisir terjadinya genangan atau untuk mengatur sirkulasi air hujan dan sebagainya. Gitu Pak Januar. Jadi misalkan kalau di kelompok kita sudah ada 6 permasalahan yang sudah kita lampirkan dalam studi wilayah. Itu terkait dengan sarana prasarana, kalau saya tidak keliru itu terkait dengan kebutuhan permukiman atas keterbatasan lahan dan kapasitas pengelolaan. Nah, misalkan nanti pemenuhan data visualnya di sini kan berarti pada kawasan terbatas yang memiliki permasalahan terhadap permukiman itu. Mungkin pemahaman saya seperti itu bisa dikoreksi atau diarahkan lebih jelas. Oke, kalau terkait keterbatasan lahan dan sebagainya, kita cari data kuatnya memang berdasarkan hasil surveinya itu, gitu ya. Kalau kembali ke ini, nah ini enak ini. Kalau dia bahas terkait keterbatasan lahan, kita bisa mengidentifikasinya by peta ini. Karena kita kan nggak mengunci sebuah aspek, artinya semua aspek itu kita kaji dulu supaya ketemu goalnya, keterbatasannya di mana. Kalau kita lihat dari sini kan contohnya ini banyak sawah irigasi ya, bisa saja dari kecamatan atau kabupaten ngeplot area warna kuning, ngeplot area ini sebagai sawah yang dilindungi gitu. Cara tahunya gimana? Bisa di desa atau di kecamatan nanti ketika mencari informasi apakah sawah-sawah di Kecamatan Dau ini statusnya yang dilindungi gitu. Kalau dilindungi artinya nanti di rekomendasinya itu lahannya memang di Kecamatan Dau terbatas karena ada sawah irigasi ini. Ini kan nggak bisa dialihfungsikan gitu. Jadi bisa masuk gitu ketemuan keterbatasan lahannya gitu. Karena kita butuh informasi ini dulu Pak gitu. Jadi ditampakkan semua terkait dengan lahan-lahan terkait dengan yang memungkinkan pemukiman itu tidak terpenuhi karena keterbatasan lahan di wilayah Kecamatan Dau. Maka dari itu nanti kita mencari di mana posisinya yang membatasi lahan untuk pemukiman gitu Pak. Benar, karena kita stepnya identifikasi Pak, studi proses, tidak merencanakan. Nanti masuk di gambaran umumnya atau masuk pada tahap analisisnya Pak? Kalau persebaran contohnya sawah yang dilindungi ini masuknya di
gambaran umum gitu. Nanti di step analisis itu muncul nanti di potensi dan permasalahan ini. Juga masuk di analisis ininya juga SWOT-nya ya gitu. Ada nggak sini? Ini di potensi dan masalah itu bisa misalkan poin nomor 1 ini jadiin masalah ya. Jadi masalahnya misalkan sawahnya dilindungi sehingga perkembangan kawasan terbangun itu sangat terbatas gitu. Masuknya di sini gitu. Lengkap ya Pak Yanuar ya? Ya, berarti nanti hasil kajiannya atau hasil analisisnya masuk di penjelasan di sini, Pak. Ya, benar. Tapi secara kaidah kita memetakan dulu nih existingnya gitu. Jadi ada aspek-aspek dari masing-masing aspek itu baru kita analisis gitu. Kita kembali ke slide jaringan irigasi. Kurang lebih sama seperti yang drainase ini, di irigasi itu kita bedakan lagi gitu. Ada yang irigasi primer, sekunder, dan tersier gitu. Kenapa kita membedakan ini supaya mudah men-tracking area-area pelayanan irigasi karena ini ada hubungannya sama sektor ekonomi itu tadi gitu. Misalkan tidak ada jaringan irigasi ini, artinya kan mereka bertumpu pada tanda hujannya gitu. Misalkan dalam setahun itu hujannya yang intens di bulan berapa gitu ya. Artinya kan memanfaatkan momennya. Nah, strategi apa yang disiapkan oleh si petani supaya bisa memenuhi kebutuhan airnya. Misalkan tidak ada irigasi gitu. Kalau tidak ada strategi itu bisa jadi temuan teman-teman ketika nanti memetakan potensi dan masalah. Dan bisa menjadi rekomendasinya teman-teman juga bahwa di wilayah Kecamatan Dau tidak semua terlayani jaringan irigasi gitu. Sampai ke step sini, paham ya? Kita lanjut ke jaringan listrik. Kalau nggak salah kemarin itu di review kebijakan ada SUTT ya, kalau nggak salah ya, Mas Diki ya. Saluran udara tegangan tinggi ya. Iya, ada 2 Pak. Nah, ada 2 ya. Jadi ya, 2 jalur. Ada 2 jalur, jadi tinggal karena teman-teman sudah punya data itu tinggal klarifikasi aja di lapangan gitu, di foto lokasinya di mana gitu ya, terus dipadukan sama pertanyaan Mas Diki yang sudah diplotting di kebijakan lokasinya di mana gitu. Jadi kurang lebih untuk jaringan listrik dia berupa jaringan sama titik gardunya ya. Kalau ketemu titik gardu yang kayak kotak gitu ya, nanti teman-teman silahkan browsing gardu tuh bentuknya kayak gimana, itu silahkan teman-teman titik. Atau di sana misalkan ketemu pembangkit listriknya langsung, misalkan tenaga surya atau tenaga uap, saya kurang tahu ya di Dau ada apa saja ya, tenaga diesel atau tenaga angin, silahkan di titik lokasi pembangkit listriknya gitu dan jaringannya gitu. Jadi kayak contoh yang di slide ini kakak kelas kalian itu memetakan pembagian distribusinya
karena dia di desa Sidoarek ini cenderung dia mengikuti jaringan jalan, maka dia ada di dominannya di sini gitu, dan seterusnya. Ini ada sih yang melenceng nih, Sutet biasanya. Nah, yang Sutet. Paham ya sampai ke step sini? Telekomunikasi kurang lebih sama ya, konsepnya kayak prasarana sebelum-sebelumnya yang kita bahas, memetakan jaringan ininya, kabelnya gitu. Terus ada sampah, kemudian ada limbah. Misalkan ya di Kecamatan Dau tidak ada limbah, ini ya, nggak apa-apa, nggak dipetakan gitu. Ini kondisional. Jadi contoh-contoh yang saya bahas ini sesuaikan di lapangan aja. Kalau memang nggak ada ya di skip gitu. Terus ada air bersih gitu ya. Kalau yang ini agak keliru. Kalau makam ini maksudnya di sarana ya, bukan di prasarana ini yang di slide ini. RTH. Terus kelembagaan. Jadi ini struktur-struktur ini bisa teman-teman dapatkan juga di kantor kecamatan ya. Dia pembagiannya seperti apa? Apakah yang formal itu yang bagaimana, yang non formal itu seperti apa gitu. Nah, terus terkait pendapatan APB, kalau desa kan APBDes ya, kalau kecamatan ini saya kurang familiar, dia istilahnya apa gitu ya. Coba dicari tahu ya, dia dari pendapatan ini daerahnya, khususnya di kecamatan, dia sebutannya apa gitu ya. Kalau bisa dapat datanya lah lebih bagus sih. Artinya ini jelas ya, kayak contoh ini di tahun 2022 dia sekitar 1 miliaran ya anggarannya. Terus pendapatannya berapa, belanjanya berapa, dan seterusnya. Dari gambaran umum ini ada pertanyaan? Sebelum saya speak. Ya? Ya, nanti saya mau tanya soal yang jaringan listrik Pak ya. Di jaringan listrik tadi itu kan ada, ya itu yang tadi Sutet dan kawan-kawan itu Pak. Nah, Sutet SPDM, SPPR, dan pembangkit listrik untuk Kecamatan Dau sendiri ini kan dia ngikut di ULP Kebon Agung, sedangkan Kebon Agung ini kan dia di luar Kecamatan Dau. Untuk apa namanya, untuk jaringan yang kita survei itu cukup yang di daerah dalamnya aja kan Pak, nggak sampai ke pembangkit listriknya yang di Kebon Agung. Oke, secara pemetaan di laporan teman-teman cukup menampilkan contoh ini Kecamatan Dau ya, cukup batasannya sampai sini gitu ya. Ini saya ambil contoh ini pembangkit listriknya Kebon Agung ya, sampai sini. Secara laporan cukup sampai sini, tapi di PPT teman-teman tambahkan gitu ya. Jadi contoh ini simbolnya Kebon Agung itu kasih panah gini. Sumbernya dari Kebon Agung gitu, supply-nya gitu. Jadi audien atau penguji bisa membayangkan itu, ini ditarik lurus saja ke sini juga nggak apa-apa, tergantung nanti teman-teman cara menyajikan seperti apa. Pada prinsipnya audien atau penguji bisa imajinasi atau bisa membayangkan ternyata Kebon Agung itu contohnya ada di sisi selatannya Dau gitu, jadi ngambil listriknya dari sini gitu sih. Kebayang nggak? Oke. Jadi cukup di PPT saja untuk mengilustrasikan itu. Termasuk juga
sumber air minum gitu. Kalau mata airnya misalkan di sisi timur di luar Kecamatan Dau, gak apa-apa. Tuh, misalkan dari pihak kantor kecamatannya bilang kita ngambilnya dari mata air, misalkan namanya Terawas gitu ya. Di titik di sebelah mana Pak? Di timur itu di dekatnya apa desa apa gitu. Ya diinfokan saja ada titik mata air di desa X gitu ya. Sorry, di desa X untuk menyalurkan ke sini gitu. Jadi pipanya masuk lewat sini gitu. Ini secara kaidah tampilan PowerPoint-nya. Tapi kalau secara eh, tampilan laporan ini dihilangkan gitu. Jadi cukup di dalam internalnya Kecamatan Dau. Tuh. Lengkap ya, maksud saya ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya akan sepik sebentar terkait analisis ya, supaya teman-teman punya gambaran ya, ke depannya seperti apa. Jadi misalkan tadi itu sudah dikumpulkan semua, sekarang kita coba analisis itu. Jadi kita bahas di aspek fisiknya dulu. Kemarin kan sempat saya singgung tuh, kita pakai SK Mentan ya. Nah, item SK Mentan ini ada kemiringan lereng, terus ada curah hujan, sama jenis tanah. Ketiga peta ini saya tekankan ke teman-teman ini ya, ke teman-teman pemetaan ya. Itu di intersect kalau di RJS-nya. Ada yang sudah familiar sama intersect di RJS? Teman-teman peta gimana? Halo, Belum Bapak. teman-teman peta? Halo. Ya Pak, masuk Pak. Yo, Sudah pernah pakai intersect atau union? gabungkan. Iya. Belum? Saya belum Pak. Oke. Ini tugasnya siapa nanti? Analisis aspek fisik. Saya tinggal nagih ini. Tugasnya siapa kemarin? Yang aspek fisik. Belum dibagi ya? Halo. Mungkin untuk di pemetaan kita bareng-bareng, Pak. Nah, ini kendalanya. Kalau aspek analisis SK Mentan ini harus satu orang ya. Gitu. Karena dia yang bertanggung jawab nanti menggabungkan ketiga item ini gitu ya. Jadi silakan ditunjuk siapa yang bertanggung jawab di analisis SK Mentan. Ini saya coba buat analogi sederhananya saja. Jadi kayak misalkan kemiringan lereng ini cek di DAO itu misalkan 0 sampai 8% ya. Nah, silahkan ikutin skor yang ada di SK Mentannya. Kalau 0 sampai 8 kan 20 tuh skornya. Nah, diisi di atribut JS-nya itu skornya 20 ya. Terus cek lagi curah hujannya berapa gitu ya perharinya gitu. Apakah rendah atau sangat tinggi. Nah, ini diisi skornya gitu. Terus jenis tanah juga sama gitu. Nah, analoginya seperti ini. Kenapa tadi saya minta
digabungkan. Ini saya buat warna yang berbeda. Jadi misalkan yang di sini ini kelerengannya 20, terus curah hujannya 10, jenis tanahnya 60. Nanti tinggal dijumlahkan 60 tambah 20, 80 tambah 10, berarti totalnya kan 90. 90 ya. Nah, dari total 90 ini, itu kita lihat ininya, kriterianya, total skor, masuk di manakah 90 area tadi. Oh, ternyata masuk di kawasan budidaya tanaman tahunan. Gitu. Nanti peta akhirnya dia berupa fungsi kawasan. Jadi ada lindung, penyangga, tanaman tahunan sampai kawasan permukiman gitu. Jadi skor ini didapat dari nilai-nilai skor yang di setiap aspek fisiknya yang sudah kita scoring ini gitu. Lengkap nggak teman-teman peta? Ya. Ini paling apa ya? Maksudnya ini paling sederhana kalau di studio proses. Kalau di studio kota atau wilayah, teman-teman akan berhadapan sama analisis SKL, satuan kemampuan lahan. Itu lebih ribet lagi. Dia ada 9 kriteria. Satu kriteria itu bisa menggabungkan 6 kriteria. Jadi kebayangin satu kriteria itu disubkan lagi ada 6 sampai 7 kriteria. Itu salah satunya itu penggunaan lahan gitu yang sangat kompleks, membuat scoringnya itu gitu. Jadi kita di studio proses ini belajarnya yang sederhana dulu, membuat 3 item ini digabung jadi satu. Kalau nanti sudah familiar, teman-teman akan lebih terasah di studio selanjutnya gitu. Stepnya sama tapi lebih banyak itemnya gitu. Nah, step ini di aspek fisik ini itu sudah saya berikan video tutorialnya di link grup tim peta itu. Silahkan teman-teman pelajari ya itu tata caranya. Sebenarnya lebih mudah ya, artinya saya sudah jauh-jauh hari membuatkan videonya itu gitu. Kita lanjut ya di tutupan lahan. Nah, yang data sekarang yang teman-teman pegang itu ditampilkan, dianalisis, lihat tahunnya. Kalau nggak salah itu tahun 2023 ya, yang saya share itu. Saya lupa antara 2023 atau 2024. Lihat nanti di detail SHP-nya terakhir dimodif tahun berapa ya. Nah, nanti di-compare sama hasil surveinya. Sebelumnya kan kita udah bahas tuh, ada perubahan nggak di sini kawasan terbangunnya itu. Kalau ada perubahan, berarti kan buat duplikat lagi ya tutupan lahannya. Kemudian diedit sesuai sama hasil surveinya, area-area mana yang bertambah. Nanti bisa kelihatan ini perbedaannya, kayak misalkan yang ini nih, di contoh yang saya share ini ternyata permukimannya di tahun 2025 ini nambah dia dari 60 ke 62, sekitar 2 hektar ya nambahnya itu. Kemudian
ternyata perkebunannya berkurang drastis ini dari 35 hektar menjadi 0,21 hektar gitu. Ada apa? Ternyata berubah dia menjadi sawah irigasi. Jadi kalau di peta tahun 2017 di sini berupa perkebunan yang warna hijau cerah ini, ternyata di tahun 2025 itu mendominasi sekarang jadi sawah irigasi gitu. Jadi kita compare gitu, perubahan tutupan lahannya seperti apa gitu, itu bisa menyambung tadi keterbatasan kawasan terbangunnya gitu. Ada apa di sini gitu ya. Sampai ke step sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini contoh perubahan-perubahan yang terjadi, dinamikanya seperti apa, itu bisa teman-teman informasikan ya pada peta perubahan tutupan lahan. Apa sih Pak? Izin bertanya. Ya, Untuk yang penutupan lahan ini, perubahan penutupan lahan, kalau misal kan ada beberapa nih di Kecamatan Dau itu kan baru buka perumahan mungkin baru sebulan lalu atau 2 bulan lalu yang mungkin belum terupdate. Nanti untuk dalam pengisian di petanya nanti tetap kita sesuaikan ya Pak ya dengan yang terupdate terbaru sesuai dengan kita survei Pak ya. benar. Jadi kan kita berangkat dari data awal di Citra. Citra itu kan kita nggak tahu ya diupdate tahun berapa ya. Google bilang kan 2026 ya. Tapi kalau teman-teman install Google Earth sendiri di laptop, terus di Zoom di Kecamatan Dau, ada tools namanya time gitu ya. Itu bisa kelacak dia terakhir jepret itu tahun berapa gitu. Nah, di Citra belum tentu sama gitu di lapangan gitu. Makanya nanti kita kalau versi hemat saya itu pakai 2 metode, bisa pakai aplikasi untuk nitik fasilitas sarprasnya. Ketika kita membahas perubahan tutupan lahan, teman-teman bisa menggambarkan di peta cetaknya gitu. Jadi seberapa besar dia berubahnya di area yang teman-teman sekarang misalkan survei di jalan ini gitu ya. Itu digambar gitu ya. Oh segini anunya kira-kira. Nanti disampaikan ke teman-teman yang rekap gitu. Paham ya? Sampai ke step sini ya. Dari manual Pak ya gambarnya di petanya nanti. Kalau yang apa ya, kita nggak pernah tahu ini di DAO itu seperti apa kondisi realnya ya. Tapi saran saya jaga-jaga, tolong bawa peta cetaknya ya. Walaupun nanti di aplikasi itu bisa di cover, tapi aplikasi ini bergantung pada sinyal ya, kekuatan sinyal gitu. Saya yakin nggak semua anak-anak di sini semua pakai satu provider yang sama. Contoh ya, provider kuat itu Telkomsel. Belum tentu Telkomsel itu di Dau kuat gitu. Kalau di perkotaan utamanya saya yakin kuat ya. Di area kampus apa UMM atau di di terminal Landung Sari saya yakin kuat. Tapi ketika teman-teman ke sisi baratnya itu hutan ya. Saya khawatirnya itu nggak tercover sinyalnya. Jadi ketika sinyal error dan teman-teman dapat temuan hal-hal baru di lapangan, nggak bisa tergambarkan. Itu kan emang ya. Jadi mensiasatinya adalah menggunakan peta cetak itu. Gitu. Jadi dibuat kosongan aja dulu, misalkan seperti ini ya. Dan nggak contohnya di sini.
Contohnya yang sampah ini deh. Jadi permukimannya tetap warna oranye, dasarnya ini tetap dasar yang warna krem ini dibuat putih gitu. Nah, lebih enak gitu. Jadi tergantung teman-teman. Mas Diki kayaknya lebih hafal ya, orang pertanahan ya. Gimana Mas Diki? Gimana Pak? Peta siru biasanya pakai peta cetak ya? Atau Kalau kita sih ini Pak, sudah mobile JIS Pak biasanya. langsung Jadi, ya? iya langsung. Oke. Lagi kurang enak badan Pak, izin Pak. Oke, siap. Nah, itu kalau dari pertanahan kan sebenarnya langsung ya. Tapi itu kembali lagi yang didata kan wilayah-wilayah yang memang kuat ya sinyalnya ya. Nah, di daun Oke, seperti Pak. apa? Saya kurang Namanya di tahu. sinyal memang kalau sistem mobile. Jadi ya benar kalau memang pakai cetak peta manual aja nanti ditandain. Kecuali teman-teman punya GPS ya, tapi saya gak rekom ya. Sewanya mahal itu. Beli apalagi 1 juta. Handheld itu Pak ya? Belinya aja mahal ya, berjuta-juta ya bagi sewa ya. Mending seadanya, semurah mungkin teman-teman. Kalau bisa gratis ya. Jadi modal power bank ya. Ya foto geotagging aja Pak. Benar, itu bisa juga pakai geotagging juga bisa gitu. Tapi pastikan semua yang Sinyalnya. survei sinyalnya itu kuat dan mengaktifkan geotag di kameranya gitu. Karena barnya 2 pun juga bisa melenceng itu namanya koordinatnya. Jadi memang cara mensiasatinya by aplikasi. Setelah ini ya saya coba simulasikan. Nah, lanjut ke ini aspek kependudukan. Teman-teman nanti akan memproyeksi penduduk sampai 2046 ya. Kalau 2025 berarti 2045, 20 tahun ke depan gitu. Nanti ada proyeksi-proyeksi seperti ini dari jumlah penduduk sampai ke kepadatan penduduk. Ini juga ada proyeksinya juga gitu. Terus dari Sosbud sebenarnya ini lebih ke deskripsi aja ya, analisisnya. Jadi kayak maknanya gimana, bentuknya, nilai sosialnya seperti apa, itu berupa deskripsi saja. Terus juga dari intangible juga kurang lebih sama dideskripsikan. Nah, di ekonomi ini biasanya kadang pakai analisis tersendiri kayak LQ atau Sipser ya gitu. Jadi ada apa metode-metode yang bisa teman-teman terapkan nanti. Tinggal lihat itunya, tabel yang teman-teman list kemarin ya, pakai analisis apa gitu. Tinggal disesuaikan. Ini contohnya yang LQ. Jadi kelihatan tuh kalau contohnya di kecamatan di desa Sidoarjo ini paling tinggi ternyata padi gitu, sedangkan jagung sama bawang merah yang tinggi itu padi dan bawang merah ya, karena sektornya basis. Nah, yang jagung dia kalah itu, non basis ya, tapi punya peluang untuk bisa mendominasi gitu. Nah, jagung ini bisa jadi rujukan teman-teman nanti direkomendasi dari sektor ekonomi bahwa di kecamatan Dau contohnya ya, itu bisa naik gitu, asalkan ada hal-hal lain yang bisa menjadi penunjang
gitu. Salah satunya infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Nanti lebih detailnya di perkuliahan saja ya sama Bu Mira. Nah, ini juga salah satu contohnya analisis sarana. Jadi pakai SNI di buffer ya, nanti teman-teman peta. Misalkan di sini TK itu 500 meter. Sejauh mana sih jangkauannya? Kalau berdasarkan SNI 031733 ini gitu. Oh, ternyata cukup melayani sampai area sini saja gitu. Terus ada lagi di pendidikan berapa radiusnya, itu bisa kita petakan gitu. Terus SD juga sama gitu. Terus apa lagi nih, kesehatan, videonya juga kalau nggak salah sudah saya lampirkan ya, video tata caranya di grup tim peta itu. Ini sampai ke bawah kurang lebih seperti ini penggambaran analisisnya. Kalau ini plus aja sih, kalau teman-teman mau menampilkan malah menjadi nilai tambah. Artinya analisis NNA ini tidak wajib ya teman-teman ya. Kalau saya bahas sedikit, NNA ini kita mengidentifikasi pola persebaran sarana pendidikannya gitu. Jadi dari SD, TK, dan Taman Posyandu yang seperti di tampilan slide ini, dia polanya apa dari NNA ini. Di sini kan kalau saya gerakkan mouse-nya kan, mana ya mouse-nya? Kok mati? Nah, di sini kan mengarah ke dispersed ya, artinya menyebar ya. Jadi 3 kategori ini, kalau cluster itu polanya mengelompok, random itu acak, dispersed ini menyebar. Nah, pola pendidikan di lokasi studi ini apa? Apakah mengcluster atau apakah menyebar atau random gitu, acak? Itu bisa kita identifikasi pakai alat analisis ini gitu. Kalau teman-teman mau pakai, nggak apa-apa gitu, saya ajarin gitu. Tapi kalau teman-teman cukup sampai ke radius sampai SNI ini, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Tergantung kemampuan teman-teman gitu. Tapi kalau saran saya, dipelajarin saja gitu ya. Karena saya nggak tahu nanti di studio selanjutnya kalian ketemu dosen siapa ya. Kalau teman-teman ngambil region Malang, saya bisa memprediksi teman-teman akan ketemu sama Bu Vanita. Nah, Bu Vanita lebih prepare terkait analisis NNA ini gitu. Jadi kita prepare dari awal dulu gitu untuk analisis ini. Terus ada juga kernel density juga ini. Jadi kalau ini kita ngelihat pola titiknya, dia kelompok di mana. Kalau kernel density melihat pemusatannya gitu. Kayak contoh ini, semakin merah area sini, maka pusat pendidikannya berada di area merah ini. Nah, artinya yang biru-biru ini tidak ada titik sarananya gitu. Kalau yang kuning-kuning ini masih ada ya, artinya masih ada nyawanya lah gitu. Di sini kayak misalkan yang hitam ini kalau nggak salah TK ya, hijau ini kalau di legenda ada SD gitu. Begitu juga sama sarana yang lain gitu. Jadi kita mengidentifikasi atau menganalisis pemusatannya ada di mana sih itu. Contoh-contohnya, terus yang prasarana juga sama.
gitu ya, kayak misalkan jaringan jalan ternyata yang banyak cabangnya atau yang banyak memusat itu misalkan contoh di sini gitu, itu bisa ketahuan. Nah ini drainase juga sama, irigasi, termasuk sinyal ya. Ini kalau yang tahun lalu saya lupa ingat ya, di Play Store itu ada aplikasi yang bisa mendeteksi kekuatan sinyal ya. Jadi kakak kelas kalian itu mendeteksi area-area yang kalau yang oranye ini dilayanin oleh jaringan 4G ya kalau nggak salah ya. Kalau yang merah ini 4G plus ya gitu. Ini nilai plus aja sih, nggak wajib gitu. Nah, untuk yang kelembagaan cenderung ini sih analisisnya yang berpengaruh itu yang besar itu apa? Itu bisa pakai analisis social network analisisnya SNA ini ya. Nanti silahkan diskusikan sama Bu Mira ya. Kalau saya kan cuman ngasih alternatif membantu teman-teman ya. Kalaupun Bu Mira cukup deskriptif saja, ya udah dideskripsikan ya. Tapi kalau Bu Mira minta SNA, nanti saya bantu menghubungkan ke Bu Vanita. Biasanya Bu Vanita ini ada media atau media kursus untuk membantu teman-teman menganalisis ini. Jadi, ya nggak mahal, nggak sampai ini apa? Nggak sampai 50.000 kalau nggak salah SNA ini. Nah ini prepare juga gitu ya. Kenapa saya bilang prepare? Ketika nanti teman-teman lulus studio proses ini terus ketemu sama studio selanjutnya dan itu dosen pembimbingnya Bu Vanita, kalian akan dihadapkan sama analisis ini juga SNA gitu. Jadi tinggal keputusannya tinggal di teman-teman ini mau belajar di sekarang atau belajar di nanti gitu. Kalau belajar di sekarang di studi selanjutnya teman-teman sudah punya bekal untuk analisis SNA ini gitu. Kalau belajarnya nanti berarti di studio selanjutnya teman-teman kalau belajarnya nanti berarti ala kadarnya analisisnya di studio proses ini nggak menjadi nilai plus gitu ya. Jadi nanti coba didiskusikan sama Bu Mira baiknya pakai apa gitu. Nanti saya bantu komunikasikan kalau memang butuh analisis SNA ini gitu. Terus kalau SWOT ini saya rasa teman-teman udah dapat ya di perkuliahan teknik analisisnya seperti apa. Nanti di SWOT-kan kecamatan daunnya seperti apa, kemudian sintesa isu strategisnya seperti apa gitu. Ini kan dari aspek fisik ya. Kemudian demografi kependudukan seperti apa, sosbudnya seperti apa. Jadi disebutkan anunya, potensi dan masalahnya. Ekonomi seperti apa, sarprasnya seperti apa, kelembagaan seperti apa, pembiayaan seperti apa, maka muncul item-item yang penting saja dipetakan seperti ini gitu. Jadi yang sekiranya itu punya dampak besar, entah itu dampak positif atau negatif terhadap wilayah penelitian gitu sih. Sini ada tambahan juga terkait isu strategis gitu teman-teman. Sementara ini ada pertanyaan nggak?